Saya Kristina Julia, saya Amanda, dan kami di sini akan mempresentasikan tentang materi dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Muniroh dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas pembelajaran. Pengertian kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran yang di dalamnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, di mana pencapaian tujuan pembelajaran berupa peningkatan aktivitas siswa, pengetahuan, keterampilan, dan sifat yang dapat dilihat dan dari peningkatan hasil belajar dalam proses pembelajaran. Kualitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan dari suatu tujuan pembelajaran yang berupa perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, konsep kualitas pembelajaran. Konsep kualitas pembelajaran yaitu pembelajaran adalah suatu upaya untuk mengubah tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Kualitas proses pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas belajar dan pemahaman siswa yang berdasarkan kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai, serta kinerja guru yang mendukung proses pembelajaran. Pada aktivitas belajar, ada 5 hal yang dapat dijadikan berbagai acuan, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, aktivitas lisan atau oral activities, seperti bercerita, membaca sajak, tanya jawab, diskusi, dan menyanyi. Yang kedua, aktivitas mendengarkan atau listening activities, seperti mendengarkan penjelasan guru, ceramah, dan pengarahan. Yang ketiga, aktivitas visual atau visual activities, seperti membaca, menulis, melakukan eksperimen, dan demonstrasi. Yang keempat, aktivitas gerak atau motor activities, seperti senam, atletik, menari, dan melukis. Dan yang terakhir, aktivitas menulis atau writing activities, seperti mengarang, membuat surat. Yang ketiga, indikator kualitas pembelajaran. Berkaitan dengan pembelajaran yang berkualitas, konsep kualitas pembelajaran mengandung 5 rujukan, yaitu kesesuaian, daya tarik, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pembelajaran. Dan jika kelima itu terpenuhi, maka terbentuklah konsep kualitas pembelajaran. Yang keempat, strategi pencapaian kualitas pembelajaran. Strategi pencapaian kualitas pembelajaran mencapai hasil yang maksimal jika model, media pembelajaran, tujuan, karakteristik siswa, dan materi pembelajaran dalam pembelajaran tersebut selaras, maka pencapaian pembelajaran akan tercapai. Yang kelima, pengelolaan kualitas pembelajaran. Aturan-aturan dari pendidik dan pembelajar telah berubah karena dipengaruhi media dan teknologi yang digunakan di dalam kelas. Perubahan ini sangat esensial karena sebagai penuntun dalam proses pembelajaran, pendidik yaitu guru berhak menguji media dan teknologi dalam konteks belajar, dan itu berdampak pada hasil belajar siswa. Materi yang terakhir adalah peranan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan membantu memecahkan masalah belajar. Masalah belajar itu ada yang bersifat mikro maupun makro. Beberapa masalah belajar mengajar mikro yang ada, misalnya sulit mempelajari konsep yang abstrak, sulit membayangkan peristiwa yang telah lalu, sulit mengamati sesuatu objek yang terlalu kecil atau besar, sulit memperoleh pengalaman langsung, sulit memahami pembelajaran yang diceramahkan, sulit untuk memahami konsep yang rumit, dan terbatasnya waktu untuk pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang kualitas pembelajaran. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syarifah Maufifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran menurut para ahli. 1. Pengertian strategi pembelajaran menurut Kempf 1995. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 2. Menurut Dick and Carey 1985 juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi atau prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa.
Yang ketiga, menurut Sujana dalam Kusnadi DDK, strategi pembelajaran adalah setiap kegiatan baik prosedur, langkah, metode maupun teknik yang dipilih agar dapat memberikan kemudahan, fasilitas, atau bantuan lain kepada siswa dalam mencapai tujuan. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan, terdiri dari metode, teknik, dan prosedur yang mampu menjamin siswa benar akan dapat mencapai tujuan akhir kegiatan pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran aktif atau active learning. Strategi pembelajaran aktif atau active learning adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar dengan aktif, berarti mereka mendominasi aktivitas pembelajaran dalam mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Macam-macam strategi pembelajaran aktif. Hisham Zaini DDK 2008 mengemukakan macam-macam strategi pembelajaran aktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, vertical incident atau pengalaman penting. Yang kedua, prediction guide atau tebak pelajaran. Yang ketiga, teks acak. Yang keempat, reading guide atau panduan membaca. Yang kelima, grup resume atau resume kelompok. Yang keenam, prediksi kawan. Yang ketujuh, assessment search atau menilai kelas. Yang kedelapan, question student have atau pertanyaan dari siswa. Yang kesembilan, instant assessment atau penilaian instan. Yang kesepuluh, active knowledge sharing atau saling tukar pengetahuan. Yang ke-11, true or false, benar apa salah. Yang ke-12, benar salah berantai. Yang ke-13, incurring mind what now atau bangkitkan minat. Yang ke-14, listening term atau tim pendengar. Yang ke-15, guided notes taking atau catatan terbimbing. Yang ke-16, synergetic teaching atau pengajaran sinergis. Yang ke-17, guide teaching atau panduan mengajar. Yang ke-18, active debat atau debat aktif. Yang ke-19 yaitu point counter point atau debat pendapat. Yang ke-20, reading alone atau membaca. Yang ke-21, learning start with a question atau pelajaran dimulai dengan pertanyaan. Yang ke-22, planted question atau pertanyaan rekayasa. Yang ke-23, information search atau mencari informasi. Yang ke-24, card short atau kartu sortir. Yang ke-25, the power of two atau kekuatan dua kepala. Yang ke-26, tim quiz atau kuis kelompok. Yang ke-27, jigsaw learning atau belajar model jigsaw. Yang ke-28, snowballing atau bola salju. Yang ke-29, everyone is a teacher here atau semua bisa jadi guru. Yang ke-30, peer listen atau belajar dari teman. Yang ke-31, learning contact atau kontak nilai. Yang ke-32, index card match atau mencari pasangan. Yang ke-33, giving question and getting answer atau memberi pertanyaan dan menerima jawaban. Yang ke-34, crossword puzzle atau teka-teki silang. Yang ke-35, physical self assessment atau mempersiapkan diri dalam kelompok. Yang ke-36, keep on learning atau belajar terus. Yang ke-37, modeling the way atau membuat contoh praktek. Yang ke-38, billboard ranking atau urutan nilai luhur. Yang ke-39 adalah silent demonstration atau demonstrasi bisu. Yang ke-40 adalah lightening the learning classmate atau menghidupkan suasana belajar. Yang ke-41, practice result pairs atau praktek berpasangan. Yang ke-42, bermain jawaban. Yang ke-43, the learning cell atau sel belajar. Yang ke-44, metode ceramah. Yang ke-45, role play. Yang ke-46, diskusi.
Prinsip-prinsip pendekatan belajar aktif atau active learning strategy. Yang pertama, prinsip motivasi. Yang kedua, prinsip latar atau konteks. Yang ketiga, prinsip keterarahan dan fokus tertentu. Yang keempat, prinsip latar atau konteks. Yang kelima, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Yang keenam, prinsip pengulangan. Yang ketujuh, prinsip hubungan sosial dan sosialisasi. Yang kedelapan, prinsip balikan dan penguatan. Yang kesembilan, prinsip memecahkan masalah. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudari Amanda. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christina Cecilia. Di sini saya akan membawakan materi tentang media dan metode pengajaran. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harafiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Next. Pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar, segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pengajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dalam mencangkup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran atau pelatihan. Menurut Gertz dan Eli pada tahun 1971, media apabila dipahami secara garis besar manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan menurut Briggs pada tahun 1977, media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Ada beberapa jenis media pembelajaran diantaranya. 1. Media visual. Biasa dia termasuk grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, dan komik. Yang kedua, media audio atau biasa contoh-contohnya radio, tape recorder, laboratorium, bahasa, dan sejenisnya. Yang ketiga, projectile media, contohnya slide, overhead projector atau OHP, dan infocus dan sejenisnya. Project media, motion video, contohnya film, televisi, video, dan lain-lain. Ada beberapa tujuan menggunakan media pembelajaran, antara lain yang pertama mempermudah proses belajar mengajar, yang kedua meningkatkan efisiensi belajar mengajar, yang ketiga menjaga relevansi dengan tujuan belajar, yang keempat membantu konsentrasi mahasiswa, yang kelima komponen sumber belajar yang dapat merancang siswa untuk belajar, yang keenam wahana fisik yang mengandung materi instruksional, yang ketujuh teknologi pembawa informasi atau pesan instruksional, yang kedelapan segala sesuatu yang dapat merangsang proses belajar siswa. Ada beberapa contoh manfaat media dalam pembelajaran. Di sini saya akan membacakan 3 contoh saja. Yang pertama, menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran materi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih interaktif. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Kelebihannya yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis dalam bentuk kata, tulisan, dan lisan belaka. Mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Dan yang ketiga, kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu bisa ditampilkan lewat rekaman video, bingkai foto, dan lain-lain. Setelah itu, kelemahan dalam pengajaran visual antara lain
terlalu menekankan bahan-bahan visual sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan visual. Masuk ke materi metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswa. Pendapat lain juga mengatakan bahwa learning methods merupakan sebuah strategi atau taktik yang menjelaskan kegiatan belajar mengajar dalam kelas yang diaplikasikan tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan bisa tercapai dengan baik. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, ceramah, diskusi, demonstrasi, ceramah plus, resitasi, eksperimen, karya wisata, latihan, perancangan, debat, dan mapping. Fungsi metode pembelajaran. Yang pertama, alat motivasi ekstrinsik. Yang kedua, strategi pembelajaran. Yang ketiga, alat pencapai tujuan. Baik, sekian penyampaian dari saya. Ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran memiliki 3 hal yang penting, yaitu input, transformasi, dan output. Input adalah peserta didik yang telah dinilai kemampuannya dan siap menjalani proses pembelajaran. Transportasi adalah segala unsur yang terkait dengan proses pembelajaran, yaitu guru, media, dan bahan belajar, metode pengajaran, sarana penunjangan, dan sistem administrasi. Sedangkan output adalah capaian yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Tujuan utama untuk melakukan evaluasi dalam belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutannya. Bila dirangkum dari uraian di atas meliputi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan pengajaran yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk memberikan objektivitas pengamatan kita terhadap perilaku hasil belajar siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang atau topik tertentu. Yang keempat, untuk menentukan kelayakan siswa, misalnya naik kelas, lulus. Yang kelima, untuk memberikan umpan balik lagi bagi kegiatan pembelajaran dilakukan. Tujuan evaluasi pembelajaran dapat terbagi menjadi 4. Yang pertama, untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dalam evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum. Dan kedua, memberikan informasi bagi kelas dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas peserta belajar mengajar. Contohnya, ketika kita mengetahui banyak sekali yang belum dicapai, maka kita akan meningkatkan kualitas belajar mengajar kita dan berusaha lebih baik lagi dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, menentukan angka kemajuan atau hasil belajar pada siswa. Untuk mengetahui kadar pemahaman peserta didik, terdapat materi pembelajaran. Fungsinya sebagai laporan kepada orang tua siswa, penentu kenaikan kelas, penentu kelulusan siswa. Yang keempat, untuk melatih keberanian dan mengajak peserta didik untuk meningkatkan materi yang telah diajarkan dan untuk mengetahui tingkat perubahan pembelajaran. Menurut Goldlund tahun 1976, evaluasi dalam pendidikan memiliki tujuan dan ada 4 tujuan. Yang pertama, untuk memberikan klasifikasi tentang sifat hasil belajar yang telah dilaksanakan. Yang kedua, memberikan informasi tentang ketercapaian tujuan jangka pendek yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, memberikan masukan untuk kemajuan pembelajaran. Yang keempat, memberikan informasi tentang kesulitan dalam pembelajaran dan untuk memilih pengalaman pembelajaran di masa yang akan datang. Fungsi evaluasi. Jika tinjau dari belakang segi dalam keadaan pendidikan,
Maka fungsi evaluasi ada beberapa hal. Yang pertama fungsi normatif, yang kedua fungsi seleksi, yang ketiga fungsi penempatan atau diagnosis. Secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari 3 segi, yaitu yang pertama segi psikologis, yang kedua segi didaktik, yang ketiga segi administratif. Fungsi pelaksanaan evaluasi, adapun fungsi pelaksanaan evaluasi dapat terbagi menjadi 5. Yang pertama, evaluasi berfungsi selektif, evaluasi berfungsi diagnosis, evaluasi berfungsi penempatan, evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan, fungsi evaluasi berdasarkan jenis evaluasi. Sekian penjelasan dari saya. Lebihnya terima kasih.